Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Fakhrul Rozi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kami dapat membuat video presentasi pada kali ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kami dari kelompok 25 yang beranggotakan Ahmad Rizky Maulana dengan NIM 101 dan Uswah Hasanah dengan NIM 102. Ya, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu saudari Uswah Hasanah. Monggo silakan. Yang pertama, Ignaz Goldziher. Menurut M. Mustafa Azami, orientalis yang pertama kali melakukan kajian hadis adalah Ignaz Goldziher, seorang Yahudi kelahiran Hungaria 1850 sampai 1921 Masehi, melalui karyanya yang berjudul Mohammedische Studien atau Studi Islam pada tahun 1890 Masehi yang berisi pandangannya tentang hadis. Dan sejak saat itu sampai kini buku Goldziher ini menjadi kitab suci di kalangan orientalis. Dalam bukunya tersebut, Goldziher meragukan keaslian hadis dari Nabi Muhammad sekaligus mengatakan bahwa sebagian besar hadis yang dikatakan Nabi itu merupakan karya dari generasi pasca Nabi di masa pembentukan doktrin-doktrin pada abad pertama Hijriah. Pada buku Goldziher, dia berpendapat bahwa hadis merupakan buatan masyarakat Islam beberapa abad setelah Rasulullah wafat, dan dibandingkan dengan para pendahulunya, pendapat Goldziher merupakan pendapat yang paling negatif terhadap hadis dan menurutnya tidak dapat dijadikan sumber informasi mengenai sejarah awal Islam karena diragukan keasliannya. Di samping itu, untuk meluruskan pendapat Goldziher, para pakar pun melakukan penelitian intensif terhadap persoalan tersebut. Profesor Muhammad Hamidullah Herbert Paris, Fuad Sezik Frankfurt, Nabia Abbad Chicago, dan Muhammad Mustafa Al-Azami Cambridge Riyadh membuktikan dalam karya-karyanya bahwa pencatatan dan penulisan hadis sudah dimulai sejak kurun pertama Hijriah, sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang kedua, pendapat Joseph Sachs. Setelah Ignaz Goldziher muncul, orientalis yang juga menerbitkan sebuah buku yang menjadi kitab suci kedua para orientalis setelah buku Ignaz Goldziher, yaitu Joseph Sachs yang konon katanya melakukan penelitian hadis 10 tahun lamanya dan menerbitkan sebuah karya yang berjudul The Origin of Muhammadan Jurisprudence. Pendapat Sachs bahwasanya sama dengan Goldziher, namun yang menjadikan nilai plus dari Sachs yaitu dia mencapai pada suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa tidak satupun hadis, terkhusus hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam yang otentik dari Nabi. Baik Goldziher maupun Sachs pada dasarnya mempunyai pendapat yang sama. Mereka menganggap bahwa hadis itu tidaklah berasal dari Nabi Muhammad, melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua Hijriah. Intinya, hadis adalah bikinan para ulama abad pertama dan kedua. Dikatakan bahwa bagian terbesar dari hadis tidak lain adalah hasil perkembangan Islam pada abad pertama juga abad kedua, baik dalam bidang keagamaan, politik, dan sosial. Hadis bukanlah merupakan dokumen Islam yang sudah ada sejak masa dini atau masa pertumbuhan, melainkan adalah pengaruh perkembangan Islam pada masa kematangan. Jadi, inti dari pendapat Goldziher dan Sachs adalah 1. Al-Zuhri dianggap sangat berperan dalam penyebaran hadis. 2. Para kritikus hadis tidak melakukan kritik internal, tetapi lebih mementingkan kritik eksternal. 3. Hadis-hadis bukanlah produk yang telah ada pada masa Nabi.
Ia hanyalah produk yang sengaja dibikin pada akhir zaman pertama, abad kedua Hijriah dan seterusnya. 4. Menurut sanad baru digunakan pada permulaan abad kedua Hijriah dan mencapai kesempurnaannya pada abad ketiga Hijriah. Terima kasih kepada Mbak Uswah Hasanah yang telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yakni respon balik para ulama tentang pemikiran orientalis terhadap hadis. Mustafa Azami berpendapat, yakni mengkritik pendapat orientalis yang mengatakan bahwasanya banyak hadis ditulis 1 abad setelah wafat Nabi tahun 632 ini adalah tidak benar. Al-Azami berpendapat bahwa para sahabat telah menuliskan hadis-hadis pada saat Nabi Muhammad masih hidup dan bahwa periwayatannya pun dilakukan secara tertulis sehingga hadis-hadis itu dikodifikasikan pada abad ketiga Hijriah. Yang kedua, Mustafa Ashibai. Goldziher dianggap orientalis paling berbahaya. Hal ini dikarenakan dia memfokuskan diri pada pengkajian ilmu hadis. Ia mencoba menelaah dan mengkritik konstruksi hadis berdasarkan perspektif orientalisme. Goldziher meragukan otentisitas hadis, bahkan berpendapat lebih jauh sampai kesimpulan yang meyakinkan bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi kali ini telah selesai. Saya selaku moderator pada kali ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak akan luput dari kesalahan dan yang lainnya. Kami tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.